Banyak orang yang bisa diajak bicara, dan saya melihat hal-hal ini terjadi dengan sangat cepat. Mari kita lihat, Marco Rubio tampaknya akan menjadi Menteri Luar Negeri, Kristi Noem, Sekretaris Keamanan Dalam Negeri, Lee Zeldin yang bertanggung jawab atas APIA. Kash Patel di suatu tempat di komunitas intelijen belum tahu di mana. Elis Stefanik akan menjadi duta besar untuk PBB dan daftarnya masih berlanjut. Saya berkomentar Anda memiliki senyum di wajah Anda sesaat sebelum kami datang. Donald Trump menang, maka dari itu dan omong-omong DPR sekarang secara resmi diamankan untuk Partai Republik. Jadi ini adalah trifecta. Dan saya melihat beberapa janji temu ini. Maksud saya, tentu saja Anda pasti senang. Kami mengarahkan negara ini kembali dari jurang. Dan mudah-mudahan kembali ke jalan yang normal. Ketika Anda melihat beberapa janji ini, apakah Anda senang? Sejujurnya saya sangat gembira. Maksud saya, ini melebihi ekspektasi kami. Ekspektasi kami sangat tinggi karena tentunya Presiden Trump memiliki catatan yang sudah terbukti. Dia juga memiliki profil seorang CEO. Anda dan saya serta begitu banyak audiens Anda tahu bahwa para CEO yang hebat memahami bahwa mereka tidak memiliki jawaban atas semua pertanyaan. Satu hal yang mereka lakukan dengan sangat baik adalah menunjuk orang-orang berbakat untuk mengembangkan jawaban-jawaban itu dan mengimplementasikan rencana. Jadi dari penunjukan Susie Wiles sebagai kepala stafnya, hingga teman saya Stephen Miller sebagai wakil kepala staf, dan tentu saja saya harus mengatakan favorit saya yang tidak akan mengejutkan siapapun, termasuk Presiden terpilih. Tom Homan sebagai kepala perbatasan, tamu kami di Heritage Foundation telah mengirimkan sinyal bahwa Anda sebaiknya kembali jika berada di sini secara ilegal. Tapi semua nama yang Anda sebutkan, dan beberapa nama yang dikabarkan akan disebutkan dalam beberapa hari ke depan. Ini membuat Steve menjadi salah satu kabinet terbaik dalam sejarah Amerika modern. Dan itu sangat tepat, karena ada banyak sekali tugas yang menanti. Ya, ini seperti grup bintang senior, ini seperti Avengers. Saya benci mengarah ke situ, tapi itulah yang sedang kita lihat di sini. Jika Anda berpikir tentang mereka yang berada di intelijen, di area Departemen Luar Negeri, jika memang rumornya benar bahwa Senator Rubio akan ditunjuk, kita juga tahu bahwa anggota Kongres Mike Waltz akan menjadi penasihat keamanan nasional. Ambil saja dua orang ini sebagai contoh. Kedua orang ini tentu saja tumbuh sebagai putra-putra revolusi Reagan yang menekankan mantra kebijakan luar negeri tentang perdamaian melalui kekuatan. Mereka memahami dan telah secara eksplisit, terutama dalam beberapa tahun terakhir, bahwa perdamaian melalui kekuatan bukanlah neokonservatisme seperti yang kita lihat di bawah pemerintahan George W. Bush, melainkan memastikan bahwa musuh-musuh kita takut pada kita. Jadi Martin itu hanya menegaskan lagi bahwa semua orang yang ditunjuk itu sejalan dengan Heritage Foundation. Dengan proyek 2025. Apakah di dalamnya terdapat undang-undang hari Minggu? 100%. 100% dan akan menjadi hari Minggu meskipun Anda memilih hari lain. Di dalam dokumen itu tertulis dengan jelas. Anda tahu, dokumen itu memberikan ruang untuk hari lain. Seperti yang dipegang oleh kaum Advent hari ke-7 atau kelompok lain. Tetapi Anda tidak bisa menyenangkan semua orang dan standarnya adalah hari Minggu. Ya. Nah, ketika mereka berbicara tentang waktu luang yang disinkronkan, maka itu hanya bisa 1 hari. Minggu. Karena isunya adalah tentang keluarga. Dan saya melihat artikel atau membaca artikel di Heritage Foundation dan apa yang dikatakannya dan pemerintahan ini bahwa isu sentralnya adalah menempatkan keluarga kembali di pusat. Itu Katolik. Itulah memang yang diperjuangkan oleh Paus. Dan itulah mengapa mereka berbicara tentang waktu luang yang disinkronkan. Sekarang untuk melakukan itu, Anda harus mengembalikan aspek religius ini ke dalam sistem pendidikan. Jadi Alkitab harus kembali, tapi sebagai palang pintu tentu saja, tetapi ia ada di sana. Ini adalah dokumen sejarah. Dan tentu saja beberapa pandangan ekstrem ini harus dibatalkan. Mereka harus menjadi lebih selaras dengan ideologi 10 perintah Allah dan sebagainya. Dan kaum kiri menjadi gila dan mengatakan bahwa gereja, Anda tahu, menginvasi wilayah, bahwa gereja tidak boleh menginvasi menurut konstitusi. Jadi ada diskusi yang menarik di CNN tentang masalah ini, dan saya pikir ada baiknya untuk menyimak diskusi itu. Ini adalah hal yang benar-benar baru. Seperti yang Anda tahu, kantor Jaksa Agung Negara bagian Anda katakan bahwa Anda tak punya wewenang untuk mandat ini untuk putar video doa itu. Otoritas apa yang Anda miliki memerintah sekolah-sekolah tayangkan video doa Anda, di mana Anda juga doakan Presiden terpilih Trump? Dengar, saya terus mendengar serangan dari pihak kiri dan terus terang, bahkan dari jaringan ini yang menyebarkan kebohongan tentang apa yang terjadi di seluruh Amerika. Presiden Trump memiliki mandat yang jelas. Dia ingin doa kembali ke sekolah. Dia ingin paham kiri radikal keluar dari ruang kelas.
Mau anak-anak kita jadi patriotik, mau orang tua kembali pegang kendali atas pilihan sekolah, kami berlakukan agenda tersebut di Oklahoma. Itulah yang diinginkan orang tua kita. Setiap daerah di Oklahoma memilih Presiden Trump. Agendanya sangat jelas dan kami akan berlakukan di Baiklah, pertama-tama Oklahoma. konstitusi tidak begitu jelas mengenai hal itu. Tidak ada Tuhan di dalamnya. Ada klausul pendirian dalam amandemen pertama yang secara rutin dikatakan oleh Mahkamah Agung bahwa itu mengharuskan pemisahan antara gereja dan negara serta sekolah umum. Ada banyak kasus yang ada, tunggu, saya sedang bicara ada banyak kasus di mana Mahkamah Agung secara rutin memutuskan hal itu. Anda menyerang para guru dan kaum kiri radikal dalam pengumuman Anda karena menyerang kebebasan beragama, tapi para pengkritik Anda mengatakan bahwa dengan mewajibkan Alkitab di setiap kelas dan mewajibkan video doa ini, Anda mencoba memaksakan agama Anda pada siswa dan melanggar klausul pendirian. Para ahli konstitusi mengatakan bahwa konstitusi sangat jelas tentang kebebasan beragama, bukan memaksakan satu agama Anda pada siswa. Bagaimana menurut Anda? Dengar CNN tidak harus menyukainya. Aktivis pihak kiri tidak harus Saya hanya menyukainya. berbicara tentang fakta. Ini bukan opini saya. Alkitab adalah dokumen sejarah. Anda tidak dapat menulis ulang sejarah. Saya tidak berkata bahwa Alkitab bukan bagian penting untuk memahami ini. Yang saya katakan, para pengkritik Anda, termasuk banyak orang tua, mengatakan bahwa Anda mencoba memaksakan agama Anda, agama spesifik Anda kepada para siswa. Tidak hanya dengan mewajibkan Alkitab di setiap kelas, tapi juga dengan mewajibkan video doa ini, di mana Anda juga mendoakan Donald Trump. Seminggu lalu, Hakim Federal putuskan bahwa 10 perintah Allah tidak konstitusional ditampilkan di ruang kelas. Apa bedanya dengan apa yang Anda coba lakukan? Ini adalah hakim federal yang radikal dan tidak sejalan dengan rakyat Amerika dan konstitusi. Inilah kenyataannya. Kami memiliki hak untuk mengekspresikan keyakinan agama kami. Kami benar-benar berhak. Itu tidak berhenti di sekolah. Saya sangat jelas, kami tidak mengatakan kepada siswa bahwa mereka harus berdoa, tetapi mereka memiliki hak untuk berdoa jika mereka Anda berbicara menginginkannya. tentang betapa pentingnya Alkitab di sejarah Amerika Serikat dan pendirian negara ini, tapi ini adalah sebuah negara yang tidak didirikan atas dasar agama tertentu. Dan jika memang penting untuk membicarakan teks-teks agama dan bagaimana teks-teks tersebut terjalin dalam sejarah Amerika Serikat, mengapa tidak memasukkan juga Al-Quran? Mengapa tidak memasukkan kitab Mormon? Mengapa tidak juga memasukkan teks-teks agama lain? Baik, mari bicarakan hal ini. Semua yang menandatangani daftar itu dan yang menggugat saya, mereka adalah orang yang menginginkan gender queer dan flamer di dalam Belum kelas tentu dengan benar. Anda menggambarkan semua orang dengan kuas yang luas. Alkitab adalah buku paling banyak dibaca dalam sejarah Amerika. Kaum kiri tidak ingin anak-anak kita tahu itu. Mereka tidak ingin anak-anak mengerti bahwa Alkitab memainkan peran besar dalam sejarah Amerika. Yang itu adalah malpraktik akademik. Nah, kita harus kembali ajarkan keistimewaan Amerika, nilai-nilai Amerika, dari mana semua berasal. Itu sejarah dan pihak kiri tidak... Anda tidak menjawab pertanyaan saya mengenai teks-teks agama lain. Jika itu adalah alasan Anda agar murid-murid kita belajar tentang pendirian negara ini, dan Alkitab memainkan peran besar dalam hal itu, maka mengapa tidak memasukkan teks-teks agama lain yang juga memainkan peran sepanjang sejarah? Seperti yang saya sebutkan, kitab Mormon atau seperti Al-Quran. Tentu, lihat kelas sejarah dunia, Anda bisa membicarakannya. Tapi mari kita perjelas, dalam sejarah Amerika, Alkitab berperan penting dalam membentuk sejarah ini. Dan Anda bilang tidak ada agama? Thomas Jefferson berkata bahwa hak-hak kita berasal dari Tuhan. Mungkin kita perlu pelajari hal ini lagi, terutama Thomas di CNN, Jefferson menolak untuk sebagian memahami. doktrin Kristen. Thomas Jefferson mempromosikan kebebasan beragama. Salah satu dari 3 pencapaiannya yang tertera di batu nisannya adalah mempromosikan undang-undang di Virginia untuk kebebasan beragama. Jadi jika John Adams, apakah Anda akan mengatakan bahwa John Adams adalah pendiri utama Amerika Serikat? Apakah menurut Anda dia pendiri negara Tentu ini? saja. John Adams menandatangani sebuah perjanjian pada tahun 1797 yang menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat tidak didasarkan pada agama Kristen. Itu diskusi yang menarik. Menurut saya juru bicara CNN ada benarnya. Pada beberapa hal. Beberapa dari hal-hal itu. Dan tentu saja dia menggunakan itu untuk keuntungannya. Dan menariknya dia menggunakan istilah gaslighting. Diskusi yang menarik. Tapi Martin, mereka pasti menerapkan agama tertentu. Tentunya. Dan mengapa kita mengatakan bahwa dia memiliki beberapa poin yang baik adalah karena banyak orang mungkin akan sangat gelisah ketika kita mengatakan itu. Tapi memang benar karena Anda tidak melegislasi agama. Anda tidak bisa membuat undang-undang agama. Tapi jika mereka akan menempuh jalur ini, maka hal pertama yang ingin mereka lakukan untuk melindungi keluarga
adalah dengan membawa istirahat yang sinkron. Jadi itu berarti undang-undang hari Minggu. Dan itu adalah tanda dari binatang itu. Entah kita suka atau tidak suka. Orang-orang berkata, bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Roma mengatakannya. Bukan kita. Roma sendiri berkata bahwa ini adalah tanda kuasa gerejawi kita. Bahwa kita telah mengubah hari perhentian dari Sabtu menjadi Minggu. Dan omong-omong, hari Sabat memiliki kata sandang yang pasti. Itu berarti hanya ada satu. Anda tidak bisa memilih yang mana yang Anda inginkan. Mari kita kutip dari Roh Nubuat. Jadi dalam konflik besar yang terakhir tentang pertentangan dengan iblis, mereka yang setia kepada Allah akan melihat semua dukungan duniawi terputus. Karena mereka menolak untuk melanggar hukumnya dalam ketaatan kepada kekuasaan duniawi. Mereka akan dilarang untuk membeli atau menjual. Akhirnya akan diputuskan bahwa mereka akan dihukum mati. Itu langsung dari Alkitab. Tetapi kepada orang yang taat diberikan janji bahwa ia akan diam di tempat yang tinggi. Tempat pertahanannya adalah amunisi dari batu-batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Mengutip Yesaya 33 ayat 16. Dengan janji ini, anak-anak Allah akan hidup. Ketika bumi dilanda kelaparan, mereka akan diberi makan. Ya, mereka tidak akan mendapat malu pada waktu yang jahat, dan pada hari-hari kelaparan mereka akan dipuaskan. Mengutip Mazmur 37 ayat 19. Pada masa kesusahan itu, Nabi Habakuk memandang ke depan dan kata-katanya mengungkapkan iman gereja. Meskipun pohon ara tidak akan berbunga, buahnya juga tidak akan ada pada pohon anggur. Hasil kerja pohon zaitun akan gagal dan ladang-ladang tidak akan menghasilkan buah. Kawanan domba akan dipisahkan dari kandangnya dan tidak akan ada lagi kawanan ternak di kandang. Namun aku akan bersukacita di dalam Tuhan. Aku akan bersukacita di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jadi Martin, itulah yang akan terjadi pada umat Allah menurut kitab suci. Binatang yang kedua sedang membuat patung dari binatang yang pertama. Binatang kedua meninggikan suaranya dan mengatakan kepada bangsa-bangsa, bersiaplah atau berangkatlah. Apakah ia berbicara seperti naga? Ia berbicara seperti naga ketika ia memaksakan legislasi untuk mengendalikan hati nurani. Dan khususnya legislasi yang bertentangan dengan firman Allah tetapi selaras dengan Roma. Kemudian kita sampai pada titik di mana luka itu disembuhkan dan seluruh dunia menyembah dan heran akan binatang itu